Yang juga jadi perhatian, gugatan perdata dugaan ijazah palsu Joko Widodo dihentikan oleh majelis hakim di 2 pengadilan. Majelis hakim berpendapat sengketa ijazah lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat. Gugatan perdata tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo gugur di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan tidak berwenang mengadili perkara ijazah Jokowi karena masuk sengketa informasi publik. Menurut majelis hakim, sengketa tersebut lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam putusan surat tersebut nomor 106 itu bahwa majelis hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan telah menerima terhadap eksepsi kompetisi absolut. Ya, jadi intinya Pengadilan Negeri Sleman tidak punya kewenangan untuk menangani perkara nomor 106 PDTK 2020 ini, ya, karena muatan terhadap dalil-dalil gugatan itu berkaitan masalah sengketa informasi, gitu ya, sehingga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 bahwa kalau ada sengketa masalah informasi publik maka arahnya ke Komisi Informasi Publik, gitu. Jadi penyelesaiannya ke Komisi Informasi Publik atau ke PT UN, kan itu. Gugatan kepada UGM di PN Sleman dilayangkan oleh Komardin 5 Mei lalu. Ia menggugat UGM 69 triliun rupiah karena UGM dinilai bungkam terkait ijazah Jokowi. Tak cuma di Sleman, Pengadilan Negeri Surakarta juga menggugurkan gugatan terhadap ijazah Jokowi pada 10 Mei 2025. Para tergugat adalah Joko Widodo, SMA N6 Solo, KPU Solo, dan UGM. Jadi untuk perkara nomor 99 ya, antara Dr. Muhammad Taufik melawan Insinyur Joko Widodo dan kawan-kawan, kemarin acaranya adalah putusan sela ya. Jadi putusan sela itu adalah untuk memutus mengenai adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan mengadili ya. Jadi di dalam putusan sela itu kita baca bahwa pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan sela itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat ijazah Joko Widodo memasukkan memori banding ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Sebelumnya penggugat menilai Pengadilan Negeri tidak berani memutus perkara sehingga mengambil langkah aman. Saya tegas mengatakan itu bukan gugatan tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Negeri Surakarta yang tadi saya bilang bodoh-bodoh pintar tidak berani menerima. Tetapi sebaliknya perkara nomor 098 PDTBG PNSKT ya 2025 yaitu gugatan SMK tentang bahan prestasi diterima. Selain gugatan perdata, kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi juga bergulir di ranah hukum. Polda Metro Jaya telah menaikkan 4 laporan yang masuk ke tahap penyidikan pada 11 Juli 2025. Namun hingga kini belum ada pihak yang berstatus tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas, apakah upaya banding akan diajukan terhadap putusan hakim? Sudah terhubung lewat sambungan Zoom Komardin, penggugat ijazah Jokowi di PN Sleman. Selamat malam, Pak Komardin. Selamat malam, Mbak Krisa. Selamat malam dengan Friska di sini dan hadir juga di studio yang berbaju biru, Bang Ade Darmawan. Selamat malam, selamat Mbak Friska. Selamat malam. Saya ke Bang Komardin dulu, ke Pak Komardin. Jadi bandingnya sudah disiapkan atau sudah akan diajukan? Bandingnya sudah kami siapkan, jadi mungkin hari Senin nanti kita daftar untuk ke pengadilan tinggi. Nah, yang begitu. Jadi pokok-pokok bandingnya apa yang disiapkan oleh pihak Anda? Kami kan inti gugatannya itu adalah perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini UGM bungkam terhadap informasi tentang ijazah Jokowi. Andai kata dia terbuka secara transparan, persoalan ini kan sudah selesai cepat. Ya. Seperti saya sudah pernah minta kepada
pengacara para tergugat bahwa jika dihadirkan dokumen-dokumen tersebut selesai persoalan. Namun mereka hanya mengarahkan bahwanya kalau dokumen itu diminta di Komisi Informasi Publik. Oke. Nah, begitu. Nah, kalau jadi yang diinginkan pihak Anda ini harusnya masuknya PMH. Artinya kalau PMH ini bisa diadili oleh pengadilan negeri, jadi yurisdiksinya pengadilan negeri. Itu yang ingin coba diajukan kembali, begitu ya, Pak Komardin? Ya mestinya begitu, karena yang salah gugat itu adalah PMH, di mana negara mengalami kerugian karena kegaduhan yang semakin hari semakin gaduh, sehingga nilai rupiah itu semakin merosot, sehingga ya nilai utang kita semakin meroket, hanya seperti itu. Jadi kalau ini tidak cepat selesai, ya mungkin dolar bisa sampai 20.000 per US. Jadi dianggapnya ini harusnya bisa diadili atau bisa diproses di pengadilan, Bang Ade? Ya, jadi Mbak Priska ya, jadi saya perhatikan tadi bahasanya Bang Komarudin ya. Bang Komarudin mengatakan bahwa ada hubungan dengan dolar, terus kemudian persoalan ini buat gaduh. Nah, kalau itu kan material tuh. Berbicara gugatan, kalau gugatan perdata itu penting sekali diposita, ya, ada namanya teknik penyusunan posita, kemudian dalil-dalil apa saja yang harus kita sampaikan di situ, terus petitumnya seperti apa, ya itu memang harus betul-betul cermat. Terus ketika berbicara tadi kalau memang alasannya adalah material, itu kan nggak nyata tuh. Tidak bisa kita mengukur suatu keadaan material itu bahwa ketika terjadi kegaduhan ada kerugian yang seperti apa. Nah harus dituangkan di situ di dalam positanya dia. Apakah ini betul-betul bisa dimasukkan? Nah, terus yang kedua adalah persoalan yang dikatakan ini persoalan kisruhnya ini kan perbuatan melawan hukum. Bukan. Perbuatan melawan hukum, oke. Tetapi pengadilan dalam memutuskan putusan selah di situ adalah konflik informasi kan. Ya kan? Karena itu KIP, menurut Anda sudah tepat apa yang disampaikan oleh hakim? Kenapa? KIP harusnya beliau melakukan KIP dulu ke komisi, kalau ada dua, Komisi Informasi Daerah, KID. Atau kalau misalkan di tingkat itu masih tetap ditolak juga, tentu dia ke Komisi Informasi Pusat. Anda mau bilang bahwa gugatannya salah alamat? Ya pasti. Ini pasti. Kan putusannya jelas dalam eksepsi. Oke, dalam eksepsi jelas dikatakan kan, ya, kompetensi absolut, berarti salah alamat. Kenapa? Karena memang ya ini kan teknis penyusunan. Saya nggak tahu Bang Komarudin ini kerugiannya seperti apa, materialnya bagaimana, formilnya seperti apa. Ini nggak jelas gugatannya. Nah, penyusunan positanya dianggap tidak jelas, Pak Komardin. Mungkin Bang Ade tadi itu belum pernah membacanya. Jadi intinya adalah kami gugat UGM itu bukan persoalan kita mau melihat ijazahnya, tetapi UGM-nya kami gugat kenapa dia diam, tidak memberikan penjelasan yang seterang mungkin kepada masyarakat supaya masyarakat percaya bahwa betul-betul ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Jangan seperti misalnya skripsi disembunyikan, katanya begitu. Pak Komardin menganggap konferensi pers yang waktu itu yang dilakukan oleh UGM tidak cukup? Ya tentunya tidak cukup karena yang datang itu tidak puas karena dia ingin melihat sesuatu yang meyakinkan, namun tidak seperti itu dilakukan oleh UGM. Nah ini coba, apa itu? Sekarang kita lihat di UGM. Di sini lemahnya. Ini kalau saya perhatikan Bapak Komarudin ini berbicara itu, di sinilah lemahnya nih. Apa itu? Ini pasti tertuang di dalam posita beliau nih. Bahwa kemudian ingin menampilkan satu ijazah, itu kan sengketa informasi.
ada lembaganya, gitu loh. Bukan peradilan negeri gitu, bukan itu. Kalau terkait informasi, dia kan menuntut informasi ini agar disebarkan, dibuka. Kemudian pihak UGM tentunya tidak akan mungkin melakukan itu ketika kemudian tidak ada pengajuan itu dulu. Kenapa? Karena ini kan bukan pihak yang berkepentingan di sini untuk melihat ijazah Pak Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7. Kan gini, ini ada sebab akibat dulu, timbul, kemudian setelah timbul sebab akibat, adalah hasutan-hasutan itu timbul di masyarakat yang ingin penasaran melihat ijazah ini. Oke, tapi artinya kalau Bang Ade anggap hubungan kausalitasnya sebab akibatnya nggak ada? Tidak ada. Nggak ada hubungan? Nggak ada, karena yang pertama adalah kalau kita melihat, dia kan pengen melihat ijazahnya nih, fisik ijazahnya nih. Iya kan? Berarti sementara yang dinamakan informasi keaslian, ya kan? Bukan fisiknya kan? Otoritas yang berwenang. Kita bahas dulu yang soal ini ya. Sebab akibatnya dianggap tidak ada, Pak Komardin. Nggak ada. Nah, jadi ini Bang Ade ini belum paham ini. Bapak yang nggak paham. Ini siapa yang bilang nggak paham, siapa yang nggak paham? Silakan dijelaskan kalau Pak Komardin gimana? Biar Bang Ade bisa paham ya. Mesti itu sebelum saya gugat itu, UGM itu sudah bertindak. Karena tidak ada tindakan dari UGM, maka kami tuntut UGM. Begitu, bukan berarti bahwa saya serta-merta ingin melihat ijazahnya Jokowi. Saya gugat UGM karena dia melakukan pembiaran. Jadi seperti itu. Jadi begitu maksudnya. Bukan berarti bahwa saya mau lihat ijazahnya ini, ijazahnya itu dan sebagainya. Karena tidak ada perhatian dari UGM. Tidak memberikan penjelasan kepada orang-orang yang datang sebelum saya gugat. Begitu intinya. Oke, jadi klarifikasi yang disampaikan UGM juga dianggap tidak cukup. Begitu Pak Komardin, ini masuk satu circle yang Pak Komardin sampaikan tadi ya? Iya, sampai sekarang kan UGM masih kontroversi. Mantan rektornya mengatakan Jokowi tidak pernah tamat S1, kemudian tiba-tiba dia cabut lagi. Kemudian saya sampaikan kepada kuasa hukum daripada tergugat bahwa seperti Pak Kasmojo, bahwa supaya gugatan saya cabut, silakan Pak Kasmojo buat pernyataan bahwa betul-betul saya pernah menjadi pembimbingnya Jokowi atau bukan pembimbingnya Jokowi. Karena percayalah ketika itu dilaksanakan, karena UGM tidak semerta-merta bisa menyerahkan itu, ya kan? Karena ini terkait informasi publik, tentu mengarah pada Undang-Undang Nomor 14. Kalau kita mengarah pada Undang-Undang Nomor 14, tentunya kita harus lakukan langkah-langkah yang tentunya sesuai dengan aturan itu. Yaitu permohonan dulu dilakukan. Baru dilanjutkan. Ya, dilanjutkan, terus nanti ya adjudikasinya itu, penyelesaiannya itu akan disuratilah UGM untuk menampilkan ijazah itu. Nah, ini step-step ini akan dilakukan atau tidak oleh Pak Komardin? Tapi jawabnya usai jeda dulu di Sapa Indonesia Malam. Kita masih akan lanjutkan Bapak-bapak, tenang. Masih bersama kami Komardin, penggugat ijazah Jokowi di Sleman melalui sambungan Zoom, dan juga Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Tadi dari segi penyusunan gugatannya, Anda menganggap ini tidak tepat. Harusnya bagaimana? Jadi gini, kalau kita berbicara sengketa informasi, ya siapa sih yang pengen melihat ini? Apakah saudara Komardin pribadi atau siapa? Itu dulu. Para pihaknya siapa? Para pihaknya, antara penggugat dan tergugat. Itu dulu mengajukan ke KIP dengan tata cara melalui menyurat dulu permohonan, kemudian diperiksa, kemudian nanti ada putusan. Nah, ketika sudah diperintahkan untuk membuka informasi itu pasti dipanggil UGM, para pihak. Kan yang digugat ini UGM toh. Nah, dipanggil para pihak, dipertemukan di situ, di komisi informasi ini. KIP. Setelah KIP bertemu, dilakukan apakah memang harus diperlihatkan atau tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa harus diperlihatkan oleh publik informasi ini, itu kan mengacu pada KIP. Dia kembali lagi ke situ, Mbak. Karena tidak bisa gitu. Oh, harus keterbukaan informasi publik. Informasi yang mana yang bisa dilihat secara publik dan yang tidak boleh dilihat di publik. Tetapi pada dasarnya ketika
itu adalah informasi yang memang terkait dengan Undang-Undang 14 ini, maka dia harus menggunakan Komisi Informasi. Nah, ini jadi itu yang salah alamat yang saya bilang bahwa sampai kapanpun ya tidak akan pernah bisa berhasil gugatan ini. Kenapa? Cara penyusunannya saja udah salah. cara penyusunan termasuk juga step-step formatnya. Step formalnya udah salah. Kalau dari Pak Komardin, apakah akan mengajukan permohonan ke KIP dalam hal ini? KIP itu kan panjang mekanismenya. Itu kita sudah lakukan juga. Kemudian kita juga gugat ke pengadilan. Ya, seperti itu. Jadi nanti itu di KIP kan harus larinya nanti ke PT UN. Kalau misalnya keputusan KIP tidak ada penyelesaian, jadi harus kita bawa lagi ke PT UN. Ya, seperti itu. Tidak berbeda, Bang Ade. Nah, ini ya masuk lagi ke Tun. Tun pun kalau terkait ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo nggak bisa. Oke, nah pasti ditolak juga. Kenapa? Karena pertama itu ranah private, ya, bukan bersifat ada sengketa. Saya berikan contoh ilustrasi begini, Mbak Priska dengan saya memiliki kepentingan dengan satu objek perkara. Kita tunggu dulu dong. Atau ada dua objek yang sama atas nama Friska, ada dua nih, saya pegang satu, Mbak pegang satu, tunggu. Iya. Yang diterbitkan oleh instansi tertentu. Mana yang yang mana yang legal, yang mana yang digugurkan, kan itu. Itu berbeda. Nah, inilah konteks. Jadi silakan menyusun dulu yang bagus, lakukan dulu langkah-langkah hukum, jangan karena asal Jokowi. Asal Presiden Jokowi, gugat aja. Itu saya rasa nggak relevan, dan gugatan saudara sampai kapanpun pasti akan dilakukan kompetisi absolut. Nah, kalau Pak Komardin, apa yang dilakukan agar gugatan berikutnya tidak ditolak lagi? Apa step-step untuk pembenahan dari sebelumnya? Jadi begini, rupanya Bang Ade ini belum paham. Ya, kita punya gugatan itu. Anda yang nggak paham bikin gugatan. Jadi saya katakan bahwa bahasanya tadi yang penting Jokowi. Saya bukan persoalan Jokowinya. Saya tuntut UGM supaya UGM ini transparan, memberikan informasi, jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini kan membuat kegaduhan. Karena kegaduhan tersebut, itulah sebabnya kita bawa ke ranah pengadilan negeri untuk PMH, jadi seperti itu. Nah, supaya persoalan ini cepat kan bisa sebenarnya diselesaikan di tingkat mediasi. Cuma pihak tergugat ini ya maunya larinya ke KIP. Ini kan menyeret persoalan tambah jauh, kan begitu. Apa yang maaf nih Bang Komardin, bukan pihak tergugat yang menginginkan itu. Tapi kompetensi absolut, artinya tidak ada kewenangan pengadilan negeri itu soal untuk kewenangannya, menangani perkara itu. Ketika kemudian diterima eksepsinya teman-teman, itu perbedaannya. Nah, kalau Bang Komardin berbicara bahwa kemudian saya mau melihat, nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Sebenarnya Bang Komardin ini mau melihat ijazahnya Bapak Insinyur Joko Widodo atau keterangan UGM yang diperlukan sebagai otoritas dalam gugatan? Sebenarnya saya tidak mau melihat ijazahnya Jokowi. Tidak seperti itu maksudnya. Yang kami mau itu dari awal itu UGM jangan sembunyi-sembunyi. Kasihan Jokowi, artinya kalau disiksa seperti itu. Iya, kan informasinya beda-beda. Kasmojo mengatakan bahwa dia bukan pembimbingnya. Jokowi mengatakan pembimbingnya. Polisi mengatakan KKN 83, Jokowi mengatakan 85. Ini kan nggak jelas. Informasinya. Jadi gini Bang, disinilah. Mestinya UGM itu memanggil ini barangnya semua. Selesai urusan. Kalau UGM mau, jangan diseret-seret. Wah, kalau mau melihat ini harus ke KIP. Aduh, ini kan orang stinting juga ini. Hati-hati, kita lagi live ya Bang Komardin.
rektornya UGM itu diganti semua itu. Oke, Iya. Pak Komardin, Pak Ya, jadi gini, sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa Kompas TV bahwa inilah yang saya anggap sangat menyesatkan. Kenapa? Ini obscure libel. Ini obscure libel ini. Kenapa dia tidak kompetensi absolutnya itu eksepsinya kawan-kawan kita diterima? Karena memang obscure libel ini gugatannya. Kenapa? Saya bertanya tadi, yang Anda mau lihat ijazahnya kah atau keterangan UGM? Ya kan? Ini yang harus jelas. Oke. Nah, dia sendiri udah kabur nih. Sehingga saya menyatakan bahwa saudara, saya bukan hakim, tetapi dari pembicaraan yang saya lihat di sini, itu sudah obscure libel. Oke, apakah obscure libel, apakah gugatannya jadi saru, tidak jelas? Tidak jelas. Silakan dibuktikan nanti dari pihak Pak Komardin yang sudah menyiapkan ya untuk banding dan juga akan ke KIP. Apa hasilnya? Apakah ditolak lagi atau justru diterima? Kita akan nantikan proses hukum berikutnya. Terima kasih Pak Komardin, terima kasih juga Bang Ade Darmawan. Terima kasih.